Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di tempat majelis taklim kita ini dalam rangka thalabul ilmi yang mana acara ini kita laksanakan sepekan sekali, yaitu setiap hari Jumat, yang dipimpin oleh Bapak Ustadz kita, guru kita, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Sofyan SPDI. Mudah-mudahan acara ini dapat langsung dengan berkesinambungan dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mengikuti pengajian ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita hamba-hambanya yang masih istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak sekalian, mari kita buka saja pengajian kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba wa yushaqqa lahu fi rizqi wa insya'a yasir rahimah. Bapak-bapak yang saya hormati, terutama Pak Ustadz, kita cintai, kita hormati, juga seksi kerohanian yang selalu eksis. Alhamdulillah, mudah-mudahan seksi lain-lain pun eksis. Terima kasih. Dan juga kepada warga semuanya, yang saya banggakan, selamat malam, selamat datang. Pertama, kita sebelum mengenai lebih jauh, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat dipanjangkan umur, sehingga kita alhamdulillah bisa hadir di tempatnya Bapak Andi dalam rangka rutinitas kita, taklim bulanan kita. Mudah-mudahan ini membawakan berkah untuk kita semua. Selawat berta salam semoga kita tetapkan kepada kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita yang selalu eksis mengikuti ajaran yang dibawakannya. Bapak-bapak yang saya hormati, saya di sini mungkin hanya sekedar menghimbau, mengajak supaya agar pengajian ini kita tetap berlanjut, kita tetap semangat, dan yang berhalangan kita doakan semoga berikutnya dia dapat hadir juga, dan mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi, lebih ramai lagi, dan lebih bermacam-macam lagi variasinya untuk acara-acara yang lainnya, karena untuk keagamaan ini banyak yang mesti kita laksanakan. Apalagi ini kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mungkin di sana banyak kita akan mengadakan acara-acara lainnya, dan saya hanya bisa mengajak, ayo kita ramaikan nanti, apalagi nanti di bulan Ramadan, ayo kita ramaikan, kita kejar, jangan sampai terlena
bulan suci Ramadan nanti. Yuk kita kejar amal kita, perbanyak amal kita. Mungkin nanti lebih jelasnya sama Pak Ustadz. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap eksis. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para hadirin, para bapak, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah sehingga bisa berjumpa kembali dalam kegiatan kajian yang insyaallah yang disponsori oleh TVRT lingkungan kita. Mudah-mudahan semua dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua, menyelamatkan kita semua dari alam kebodohan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Para hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan sebelumnya kita sudah membahas tentang langkah-langkah persiapan apa saja yang dibutuhkan kita dalam rangka menyambut serta mengisi daripada bulan suci Ramadan. Tentunya kita masih teringat salah satu persiapan yang penting adalah persiapan ilmu agar betul-betul ibadah Ramadan yang kita laksanakan nanti mencapai kepada kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan para pemirsa yang berbahagia, berkaitan tentang persiapan ilmu ini akan coba kami sampaikan sebuah kajian dalam kitab Safinatun Najah tentang kewajiban puasa Ramadan. Disampaikan di dalam satu fasal atau satu bab di dalam kitab Safinatun Najah tentang yajibu saumu Ramadan bi ahadi umuri khamsah. Satu fasal di dalam kitab Safinatun Najah yaitu membahas tentang wajibnya puasa Ramadan dengan salah satu 5 perkara. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang amaliyah Ramadan, tentunya kita harus mengetahui kewajiban atau hal-hal yang wajib kita ketahui sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ahaduha salah satu dari 5 perkara tersebut bikamali sya'bana salasina yauman, yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kita telah maklum bahwa dalam penanggalan Hijriyah itu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Ini bisa dilakukan, digenapkan menjadi 30 hari setelah
kita ketahui belum adanya hilal, maka kita genapkan di bulan Sya'ban menjadi bilangannya 30 hari. Wasaniha, dan yang kedua, biru'yatil hilal, dengan melihat hilal fi haqqi, pada seseorang yang benar-benar man ra'ahu, melihat daripada hilal, wa in kana fasiqan, walaupun orang itu fasik. Artinya bahwa kalau di tanggal 28 daripada bulan Sya'ban ternyata sudah nampak hilal dan ada seseorang yang melihat hilal, maka dipastikan di tanggal 29 itu adalah akhir daripada bulan Ramadan, bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban jatuh pada 29 hari. Walaupun orang yang melihat itu dalam kondisi kualitasnya adalah fasikan, orang fasik, namun bila memang dia benar-benar melihat hilal, maka bisa dijadikan dasar hukum bahwa penentuan daripada penanggalan Ramadan itu bisa dinyatakan atau bisa dilihat dengan cara hilal. Tidak hanya pada penentu awal Ramadan, dan ini berlaku juga pada penentu awal bulan Syawal. Karena Ramadan juga karena adalah bulan-bulan Hijriyah, maka penanggalan tidak selalu 30 hari, kadang 29 hari. Wasalisuha, dan yang ketiga dari 5 perkara tersebut adalah bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah, yaitu orang yang melihat akan satu hari bulan pada sebenarnya orang tersebut tidak melihat akan satu hari bulan tersebut atau hilal tersebut bi'adli syahadah, dengan sebab ada adil, dengan disaksikan atau dengan mempersaksikan, maka bisa dijadikan penentu penanggalan tersebut kita pakai. Penjelasan yang pertama tadi, yang kedua tadi, maksudnya orang melihat hilal dengan sebenarnya walaupun fasik, itu bisa dijadikan penentu daripada penanggalan awal dari hari kalender Hijriah. Dan yang ketiga ini, dia tidak melihat dengan sebenarnya, tapi dia mendapatkan satu orang yang melihat, dan orang tersebut bersaksi dengan secara adil, maka bisa pun dijadikan satu dasar hukum penentuan penanggalan Hijriah. Termasuk di dalamnya misalnya ketika orang tersebut itu sekalipun seorang budak begitu, kalau memang dia mampu bersaksi akan kebenaran dia melihat, maka bisa kita jadikan satu alasan atau satu kesimpulan bahwa telah masuknya awal kalender Hijriah. Warabi'uha, dan yang keempat, bi ikhbari adlin riwayah, dengan mendapat kabar secara adil sebuah riwayat, sebuah keterangan, mausukin bihi, yang sudah dipercaya dengannya, seumpamanya sepercaya kita kepada pasangan gitu, orang tersebut menyampaikan berita, menyampaikan kabar tentang bahwa dia melihat hilal, kemudian orang tersebut menurut riwayat pun dia seorang yang adil, maka bisa dijadikan sebagai awal penanggalan Hijriah. Sawaun, sama saja, waqa'a fil qalbi, di dalam hatinya, sidquhu, dia membenarkannya, amlam au ghairi, ataupun dia tidak membenarkannya, mausuqim bihi, dipercaya dengan dia,
in waqa'a fil qalbi sidquh, maka jika jatuh di dalam hatinya itu oleh membenarkannya. Artinya secara lisan dia tidak membenarkan, tapi secara hati membenarkan. Itu pun sama saja. Barangkali kita meyakini orang tersebut kita ada keraguan di dalamnya, maka tapi hati kecil kita membenarkan, ya maka kita lebih mengedepankan keyakinan melalui hati kecil kita. Wa khamisuha, dan yang kelima, yang terakhir, bizanni dukuli Ramadan, yaitu dengan zon, dengan memperkirakan, dengan prasangka dukuli Ramadan, masuknya bulan Ramadan, bil ijtihad, dengan sungguh-sungguh, fi man istabaha alaihi dzalik, pada orang yang tersamar atasnya oleh yang demikian itu. Artinya ketika seseorang sudah menanamkan dalam hatinya perkiraan Ramadan tanggal sekian, maka di saat perasaan itu muncul pada bulan Ramadan, kemudian dengan keyakinan, dengan ijtihad yang sungguh-sungguh, walaupun tidak melihat hilal, dengan kita penanggal hijrah itu dilakukan dengan ru'yatul hilal, kemudian dengan hisab gitu. Kalau hisab kan tidak dengan cara melihat, tapi dengan menghitung. Dengan hitungan itu dia berijtihad dan meyakini bahwa itu sudah masuk bulan Ramadan, maka jatuhlah itu pada bulan suci Ramadan. Mengenai 5 hal yang wajib kita ketahui sebelum masuknya bulan suci Ramadan, tentunya ini penting. Walaupun sekarang kita sudah hanya sami'na wa ta'na barangkali dengan instansi lembaga pemerintah yang sudah berkompeten di bidangnya, yang sudah memutuskan kapan awal tibanya bulan suci Ramadan, mengenai awal 1 Ramadan. Tapi tidak salahnya bila kita mengetahui ilmunya, dengan tentunya instansi tersebut sudah memiliki orang-orang ahli di bidangnya, baik dengan ru'yatul hilal ataupun dengan hisab. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya mengikuti daripada ajakan daripada amir atau pemerintah kita. Kemudian ini tidak kalah pentingnya, yang barangkali akan saya sampaikan 2 pembahasan, yaitu tentang syurutu sihati, yaitu syarat-syarat sahnya saum Ramadan. Barangkali antara kita agar lebih mendalam pengetahuan tentang syarat sahnya melaksanakan ibadah Ramadan, karena barangkali jangan sampai kita melaksanakan bulan suci Ramadan, melaksanakan saum di dalamnya, maka ibadah kita tidak sah. Maka dalam kesempatan ini pula akan kami sampaikan satu pembahasan lagi tentang syurutu sihatihi, yaitu syarat-syarat sahnya puasa Ramadan. Arba'atu asya, ada 4 perkara. Yang pertama Islam, yaitu orang Islam. Artinya orang yang tidak beragama Islam melaksanakan saum Ramadan, maka dipastikan tidak sah. Karena menurut keyakinan daripada akidah kita, orang Islam ketika melaksanakan saum, maka saumnya akan sah. Kemudian yang kedua, wa aklun, memiliki akal yang sehat, memiliki akal. Wa naqaun, dan yang ketiga, bersih min nahwi, daripada seumpamanya haidin, yaitu haid bagi wanita. Seorang wanita yang dalam kondisi haid, maka ketika dia berpuasa, puasanya tidak sah, karena masih dalam keadaan kedapatan haid yang memang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan saum. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa ilmun, yaitu mengetahui
mengetahui biqaunil waqti, dengan ada waktunya itu, qabilan lisaum, menerima bagi puasa. Artinya kita mengetahui bahwa puasa itu sudah masuk waktu puasa, maka puasa itu akan menjadi sah. Tapi kalau memang belum waktunya puasa, kita melaksanakan puasa, maka tentunya puasa itu tidak akan sah. Jadi puasa yang sah adalah kita telah mengetahui daripada masuknya waktu puasa. Ditandai tadi di pembahasan sebelumnya dengan ru'yatul hilal, dengan orang-orang yang terpercaya, atau dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, atau kita mendapat kabar daripada keterangan masuk bulan Ramadan atau akhir Sya'ban, dan kemudian kita membenarkan daripada pernyataan orang tersebut, dan orang tersebut adalah orang yang adil dan juga mempersaksikan daripada pernyataan tersebut, maka waktu puasa telah masuk, dan kalau kita melaksanakannya, insya Allah puasa itu akan menjadi sah. Tapi bila memang tidak atau belum masuknya waktu puasa Ramadan, maka yang kita lakukan atau saum yang kita lakukan maka tidak akan sah. Para hadirin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa pembahasan tentang kewajiban puasa yang perlu kita ketahui sebelum dan syarat daripada sahnya puasa. Sehingga setelah kita mengetahui ilmunya tentang berkaitan puasa, baik penentu daripada awal masuknya bulan puasa atau bulan Ramadan, atau di saat kita melaksanakan saum Ramadan, agar saum kita sah dan akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita benar-benar harus mengetahui ilmunya, agar jangan sampai ibadah yang kita lakukan namun yang kita dapati tidak berbuah ibadah, akan tetapi hanya rasa lapar dan dahaga saja yang kita peroleh. Barangkali kesempatan yang sangat terbatas ini kami sampaikan. Mudah-mudahan pada perjumpaan berikutnya akan kita sambung kembali dengan pembahasan syarat-syarat daripada wajibnya puasa. Tadi syaratnya sah, ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat wajib. Mungkin nanti ada lagi kewajiban bagi yang mengqadha puasa dan yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Barangkali sebelum kami akhiri daripada kajian ini, diberikan kesempatan kepada para jamaah untuk menyampaikan atau mengajukan pertanyaan, dan insyaallah bila memang pada akhirnya nanti pengetahuan al-fakir dapat menjawab, akan kami jawab. Demikian sebelum kami akhiri, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan bila ada yang perlu disampaikan. Silakan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya Ustaz ketika seorang wanita yang masih mempunyai hutang puasa, tetapi bulan Ramadan sudah masuk, dia belum bayar puasa Ramadan di tahun yang lalu? Ya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Baik, bagaimana hukumnya seorang wanita yang ketika di bulan Ramadan yang lalu meninggalkan atau tidak menjalankan ibadah saum, yang pada akhirnya belum tersampaikan atau terlunasi dengan adanya mengqadha misalnya, sehingga sudah masuk lagi bulan Ramadan. Pada hakikatnya ini sebuah kelalaian. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah memberikan dispensasi yang panjang ketika seorang yang kondisi sakit, atau wanita yang haid, atau orang tua yang memang kondisinya pada saat itu sakit, atau wanita yang menyusui, atau dalam perjalanan yang pada akhirnya terhalanglah kita untuk melaksanakan saum,
maka di hari-hari berikutnya itu dianjurkan untuk mengqadanya atau membayarkan fidyah di dalamnya. Dua ketentuan yang sudah disajikan oleh agama Islam. Bila memang ada kemampuan untuk mengganti. Bila memang sekiranya dalam 1 tahun itu pun secara fisik sakitnya berat yang pada akhirnya tidak mungkin untuk mengganti, maka dianjurkan bayar fidyah. Atau seorang yang hamil kemudian menyusui dilanjut dengan melahirkan. Lantas bagaimana hukumnya kalau tidak melunasi itu semua? Hakikatnya sebuah hukum tetap berlaku. Artinya tetap dia sadari karena perintah puasa itu wajib. Wajib sendiri memiliki definisi apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ya, hukumnya dosa. Dosa di sini apalagi dengan satu waktu yang panjang diberikan dispensasi oleh Islam, namun tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka bertambah-tambah dengan beralasan nanti, yang pada akhirnya sudah masuk di bulan Ramadan. Kalau kita bicara hukum, karena wajibnya puasa adalah hukumnya wajib, ketika dikerjakan dengan pahala, ditinggalkan berdosa, berarti berdosa. Lantas bagaimana solusi agar kita sesuatu yang sudah tertinggal gitu, setidaknya kita masih sebagai seorang hamba Allah yang punya keyakinan bahwa Allah Maha Rahman dan Rahim dengan karunia dan rahmatnya, untuk berikutnya maka silakan niatkan di qada. Kita tidak bisa menjelaskan bahwa diterimakah pasti diterima, karena memang amalan-amalan itu kalau kita niatkan karena Allah, dan Allah itu tidak akan zalim kepada hambanya, insya Allah akan diterima. Tapi barangkali tidak lagi diulangi untuk berikutnya begitu. Jadi yang sudah misal digabung gitu ya, 2 tahun berikutnya kita niatkan saja untuk mengqada tahun yang lalu yang pernah kita tinggalkan. Kita berbaik sangkalah kepada Allah agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Barangkali demikian jawaban yang kami sampaikan. Ada yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, mungkin ini bisa sebab bukan berbeda candaan ya, tapi mungkin ada yang seperti ini. Ada pertanyaan, Ustaz, saya baru nikah, saya suruh puasa, ya kan? Saat puasa saya menggauli istri saya, ya kan? Dia kata Pak Ustaznya, kamu harus puasa 2 bulan, itu Pak Ustaz ya. Nah, bagaimana saya sebulan aja nggak kuat, bagaimana untuk 2 bulan gitu Pak Ustaz? Ya kan? Nah, saya nggak mau dosa juga, untuk melaksanakan 2 bulan juga berat, boro-boro 2 bulan, sebulan aja nggak kuat, saya pengantin baru gitu. Nah itu gimana solusinya Pak Ustaz? Iya. Mungkin itu dulu Pak Ustaz. Iya, baik. Terima kasih. Di saat seorang yang baru saja menikah, disebutkanlah pengantin baru. Di saat itu pas beberapa hari sebelum saum dia menikah. Pas masuk bulan Ramadan ya dimaklum dia yang pengantin baru gitu. Secara tegangan masih tinggi Pak gitu. Akhirnya singkat cerita tidak bisa terhindari melakukan hubungan intim di siang hari misalnya. Bagaimana solusinya? Barangkali seperti itu ya. Di sini pentingnya wawasan ilmu tentang Ramadan. Kita sebagai seorang muslim yang sudah menjadikan ketentuan Ramadan atau puasa Ramadan adalah sebuah kewajiban dan bagian dari rukun Islam, maka sudah sepantasnya dan seharusnya kita harus mampu. Toh Islam itu tidak melarang di saat malam harinya, kita hanya menahan di siang harinya. Itulah makna daripada saum sendiri, adalah menahan sesuatu, baik itu makan dan minum
atau segala sesuatu yang membatalkan puasa, termasuk diantaranya adalah berhubungan badan antara suami istri di siang hari, para hadirin sekalian. Artinya kita sebagai seorang muslim, kapasitas iman ini harus memang betul distabilkan. Jangan kita, apalagi dengan kalau kita mau terima konsekuensi dalam ajaran Islam, kita harus mengkodoknya dengan sekian waktu, ya silahkan. Tapi sudah kita tidak merasa berat akan ketentuan yang sudah disediakan dalam Islam, tapi kita juga tidak patuh. Nah, ini bukan mencerminkan seorang muslim yang baik gitu. Dan toh yang perlu kita sadari bahwa sesuatu yang halal dalam saum Ramadan memang diharamkan. Contoh makan dan minum kan halal, termasuk berhubungan intim dengan pasangan kita yang sah itu juga halal. Tapi di saat Ramadan siang hari itu akan menjadi haram gitu. Maka sudah sepatutnya kita menahan diri. Yang namanya puasa itu menahan diri. Kalau kita sudah mampu, tergolonglah kita orang-orang yang memiliki iman. Tapi kalau kita tidak mampu menahan diri, ya berarti itu menandakan kualitas iman kita gitu. Dan pentingnya kita belajar. Di sini kita harus mau tidak mau. Kalau kita mau memang menjalankan, melanggar dari ketentuan Islam, dia melakukan hubungan badan dengan pasangan di siang hari, ya konsekuensinya harus diterima. Kalau memang tidak bisa dengan alasan menjalankan beberapa bulan melaksanakan saum, 1 bulan Ramadan banyak bolong-bolong, justru harus ditahan gitu. Itu satu solusi. Artinya kita berikan satu pemahaman bahwa Ramadan itu bukannya membuat kita menjadi sesuatu terkekang, tidak. Hanya waktu. Tentunya di malam hari asal mau, Pak. Dari habis Isya tuh kita mau habis tarawih kasarnya sampai pagi tuh asal mau gitu ya. Asalnya gitu. Mau berapa ronde asal mau, asal kuat gitu ya, silakan gitu ya. Tapi tentunya di saat pagi hari kedua pasangannya harus dibekali ilmu. Segejolak apapun hasrat kita kepada pasangan, ingat ini saum. Artinya saum adalah menahan diri. Yuk kita tahan berdua gitu. Masa semalam nggak cukup itu berapa ronde gitu ya. Jadi emang harus betul-betul apa? Penting pengetahuan, Pak. Kalau memang orang yang memiliki pengetahuan, insya Allah perkara itu tidak akan timbul, tidak akan muncul ya. Nah, kita sikapinya, yuk kita kasih pemahaman gitu ya. Karena sebetulnya silakan saja kalau mau menjalani, tapi siap konsekuensinya gitu. Kalau tidak mau, ya ya ditahan gitu ya. Barangkali seperti itu, Pak. Itu satu solusi barangkali, arti memberikan pemahaman-pemahaman dan tentunya kita harus mempersiapkan iman salah satunya untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi hal-hal semacam itu kita bisa hindari gitu ya. Itu saja, barangkali ada yang lain, silakan. Ya, silakan Pak. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah tahan menahan nih ya, Ya. masalah puasa. Kayak gini Pak Ustaz, saya bekerja di lapangan. Nah, saat itu tengah puasa itu hawa yang utama hawa haus ya, nggak bisa bertahan. Sementara itu banyak adalah yang mengatakan kalau kita memang ya mungkin dalam kondisi kita haus itu, mungkin kita mau pingsan mau apa, kemudian kita neguk air gitu. Itu dikatakan puasa itu sah atau batal itu aja Pak Ustaz. Soalnya banyak, maaf ini Pak Ustaz, banyak yang mengatakan kalau orang itu katakanlah mau cilaka karena dia menahan, ya terutama yang menahan haus itu lah ya. Gak apa-apa. Itu minta kejelasan dari Pak Ustaz sendiri Pak Ustaz. Baik. Aja. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Para hadirin rahimakumullah dan para pendengar yang berbahagia, di dalam melaksanakan ibadah puasa ada beberapa syarat yang mewajibkan berpuasa. Orang-orang yang kriteria ini berarti mereka wajib berpuasa. Yang pertama ada 5 Pak, Islam, kemudian mukallaf, orang yang sudah taklif, yang sudah mampu membedakan, yang sudah akil balik lah seperti itu. Watiqah,
yaitu orang yang berpuasa, mampu berpuasa gitu ya. Kemudian sehat secara fisik, dan yang kelima adalah dia seorang yang mukim, orang yang memang bertempat tinggal yang tidak dalam perjalanan. Pertanyaan Bapak tadi, dalam kondisi kita bekerja, kemudian di saat pekerjaan tersebut membuat kita barangkali secara kemampuan menahan untuk tidak membatalkan, tapi mengingat pekerjaan itu berat gitu ya, apakah kita boleh membatalkan? Silakan batalkan. Karena pada hakikatnya yang boleh, yang wajib puasa orang yang berpuasa, yang kuat berpuasa. Kalau nggak kuat batalkan. Tapi di hari-hari berikutnya ingat, jangan sampai kita tinggalkan untuk mengkodoknya, gitu Pak ya. Daripada nanti pada akhirnya kita akan menjadi sakit, bahkan maaf terjadi insiden yang menyusahkan kita dan keluarga, silakan batalkan. Boleh nggak? Boleh, tapi penjelasannya adalah puasa kita batal. Yang mendapat pahala sebetulnya satu rangkaian, Pak. Kalau kita bicara pengertian shaum itu kan menahan diri dari yang membatalkan puasa, diantaranya adalah makan dan minum. Dari mulai terbit fajar gitu ya, atau ditandai dengan imsak, masuknya imsak begitu, sampai datangnya maghrib, itu sudah satu rangkaian. Ketika seseorang di tengah jalan, baik jam 7, jam 8, 10, jam 2, dia batal, tetap kategorinya dia batal puasa. Jadi nggak usah dilanjut lagi puasanya gitu. Jadi batalkan saja. Karena dengan dasar kita orang yang wajib puasa, orang yang memiliki ya, orang yang memiliki kekuatan yang berpuasa, melaksanakan puasa. Kalau nggak puasa dengan catatan kita fisik, maka boleh tidak berpuasa. Tapi kategorinya itu sudah batal, jadi tidak terhitung sebagai puasa gitu. Tapi insya Allah niat dari awal kita melaksanakan saum, Allah akan catat. Tapi belum dibilang itu sebagai saum karena itu batal. Dan di hari-hari berikutnya diingat oleh kita berapa hari kita batal puasa, kita qadha di hari-hari setelah bulan Ramadan. Gitu Pak ya. Jadi intinya ketika kita sudah tidak mampu menahan diri untuk melaksanakan saum karena mungkin pekerjaan kita yang berat, silakan. Sekalipun kita memang sudah tahu kita bekerja berat misalnya, sehingga pada akhirnya memang kita nggak niat berpuasa, silakan. Karena memang tidak diwajibkan bagi yang tidak berpuasa, yang nggak kuat Pak. Ya, yang tidak memiliki kemampuan itu tidak diwajibkan. Tapi sebagai seorang muslim, setiap yang kita tinggalkan tentunya tidak meninggalkan itu saja. Ada tanggung jawab kita kepada Allah dengan cara mengqadha di hari berikutnya, gitu Pak ya. Kalau tidak bisa ya kita harus alternatif berikutnya, yaitu bayar fidyah kan gitu ya. Barangkali seperti itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Wallahu bisawab, mudah-mudahan bisa berkenan jawaban yang kami sampaikan. Barangkali satu lagi ada yang mau disampaikan? Cukup? Ya baik. Bila sudah cukup, mudah-mudahan kami ambil kesimpulan saja bahwa persiapan ilmu dalam rangka menyambut Ramadan adalah hal yang tidak bisa kita tolerir. Bicara kepentingannya tentang bagaimana kita bisa mengetahui awal masuknya Ramadan, sebagaimana yang tadi kami sampaikan ada 5 perkara. Yang pertama, kita harus tahu menggenapkan minimal bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari, walaupun kita memaklumi bahwa ada Ramadan bulan-bulan Hijriah itu tidak selalu 30 hari, apalagi memang sesuatu yang meragukan gitu, maka ambil kepada angka 30 hari. Yang kedua, dengan cara melalui ru'yatul hilal, baik secara langsung ataupun dengan kabar dari seseorang yang memang terpercaya. Kemudian kita juga harus betul-betul mengetahui bahwa menduga dalam diri kita, dalam hati kita bahwa telah masuknya bulan Ramadan, maka itu penting. Kemudian juga tadi kami sampaikan tentang syarat sah daripada saum Ramadan, di antara adalah orang Islam, orang yang memiliki akal yang sehat, kemudian dia bersih daripada haid dan nifas tentunya bagi wanita, dan yang terakhir mengetahui bahwa telah masuknya waktu saum Ramadan.
Karena kalau belum masuk waktu saum Ramadan kita saum, maka tidak dipastikan tidak akan sah daripada saumnya. Kemudian terakhir tadi kami sampaikan juga tentang syarat-syarat wajib daripada puasa Ramadan. Yang pertama dia seorang muslim atau muslimah, yang kedua adalah mukallafin, orang-orang yang sudah akil balik, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang ketiga dia mampu memiliki kemampuan untuk berpuasa. Yang keempat dia sehat secara fisik. Dan yang terakhir adalah seorang mukim. Artinya orang yang dalam perjalanan musafir maka boleh untuk tidak berpuasa gitu. Tentunya nanti akan lebih jauh tentang puasa, yang membatalkan puasa dan lain-lainnya akan kita sampaikan pada perjumpaan berikutnya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila penyampaian banyak kekurangan dan kealfaan. Al-Fakir undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.